Desain manusia itu seperti ini, jadi ya, sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memicu pertumbuhan kesadaran. Itu adalah tema yang kita bahas kali ini. Tentunya saya tidak mau mendefinisikan tentang kesadaran itu apa dan sebagainya, karena tergantung cara kita mencoba untuk menafsirkannya. Anggap saja itu sebuah kosakata yang sudah lumrah digunakan, sehingga fokus kita lebih bicara kepada kata pertumbuhan. Orang yang tadinya mudah sekali emosi, jadi lebih bisa menata emosi, itu namanya pertumbuhan kesadaran. Orang yang dulunya gerasa-gerusu dalam mengambil keputusan, menjadi orang yang lebih tenang dan bijaksana dalam memutuskan, itu namanya pertumbuhan kesadaran. Intinya pertumbuhan kesadaran dalam kesempatan ini mewakili setiap progres kita secara mental dan spiritual. Tentunya banyak sekali cara untuk memicu bagaimana supaya kesadaran kita bertumbuh. Bisa melalui faktor eksternal, bisa juga dengan faktor internal. Dari sekian banyak kemungkinan kita bisa memicu pertumbuhan kesadaran, saya hanya ingin menyampaikan rumus dasarnya yang saya amati dan itu terjadi kepada banyak orang, termasuk saya. Salah satu penyebab orang sulit memicu pertumbuhan kesadaran karena mereka tidak menganggap bahwa teori itu penting. Anda tentunya sudah pernah mendengar kata, cuma teori. Sehingga seolah-olah teori adalah sesuatu yang sangat nista, yang tidak berguna, dan itu semacam omongan orang yang tidak pernah action. Kalau Anda belajar dengan benar, Anda pernah kuliah, Anda pernah menggarap skripsi, Anda pernah belajar tentang metodologi penelitian sains, Anda akan mengerti bahwa teori sebetulnya adalah hasil dari pengamatan pada pola-pola pengalaman lapangan, lalu dibuat apa yang konsisten, apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, yang namanya teori berbasis kepada praktek yang dikonsepkan. Ketika Anda mengalami sebuah peristiwa, itu namanya pengalaman. Tetapi ketika Anda mempelajari pola-pola peristiwa itu, Anda mengamatinya dengan metode penelitian tertentu, dengan standar ilmiah tertentu, itu menjadi teori. Sehingga dari sini boleh saya katakan sekali lagi, jangan pernah memversuskan antara teori dan praktek. Keduanya saling terhubung. Kita kembali tentang teori. Banyak orang sulit memicu pertumbuhan kesadaran karena mereka memusuhi teori dan tidak mau belajar teori. Kenapa ini menjadi penting? Teman-teman, berapapun usia Anda saat ini, sebanyak apapun lika-liku kehidupan yang sudah Anda jalani, semuanya adalah kepingan puzzle pengalaman. Pengalaman-pengalaman ini tentunya memicu sebuah sensasi tertentu, sensasi rasa, sensasi pikiran, memori tertentu. Dan ada orang-orang yang saya amati, hidupnya gitu-gitu saja, kesadaran dia hari ini dengan 10 tahun yang lalu tidak berubah. Kalau tidak berubahnya sudah baik, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak berubahnya, tidak ada kemajuan, dan itu dalam posisi yang tidak baik, maka itu sebuah masalah bagi yang namanya spiritualitas. Pengalaman saya bagaimana cara untuk memicu pertumbuhan kesadaran itu adalah dengan mencoba mengamati segenap pengalaman dalam hidup kita menggunakan teori. Artinya, ketika Anda berhasil memandang kehidupan Anda, pengalaman-pengalaman hidup Anda dengan teori-teori tertentu, disitulah pertumbuhan kesadaran Anda dimulai. Contohnya bagaimana? Misalnya, Anda pernah mengalami kejadian sial, Anda pernah mengalami kejadian beruntung. Bagi orang yang tidak terpicu pertumbuhan kesadarannya, yaitu hanya sekedar menjadi cerita sehari-hari, hanya menjadi pengalaman yang dianggap berlalu. Tetapi bagi orang yang pertumbuhan kesadarannya mulai dipicu, dia bertanya,
Kenapa ya aku mengalami sial? Kenapa aku mengalami beruntung? Dia belajar mencari ilmunya, mencari teorinya. Itu yang dulu pernah muncul di kepala saya. Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup orang lain lebih enak? Saya belajar teorinya. Ketemulah banyak sekali pendekatan ilmu, salah satunya adalah ilmu fisika kuantum. Di mana ilmu fisika kuantum sebagai bagian dari ilmu fisika modern membahas tentang bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana partikel-partikel bereaksi terhadap kesadaran manusia dan mewujud menjadi realita. Akhirnya dari teori-teori fisika itu, saya baru sadar bahwa yang namanya kejadian di dalam hidup, kita ikut terlibat dan berkontribusi membentuk itu. Setelah memahami ini, akhirnya saya baru sadar bahwa apa yang diajarkan di dalam agama saya juga sama intinya, hanya saja itu bicara dengan bahasa doktrin. Sementara saya membutuhkan penjelasan logika. Disitulah akhirnya saya mulai bertumbuh kesadarannya. Nah, bagi Anda yang mungkin berkomentar tentang apa yang sering saya lempar wacana di channel ini, isinya teori semua. Ya, apa yang saya bagikan dalam channel ini akan sekedar menjadi teori tidak bermakna ketika Anda tidak gunakan teori ini untuk membaca, untuk menyadari pengalaman hidup Anda. Teori plus pengalaman di sini akan memicu pertumbuhan kesadaran. Ada orang yang mungkin baru tahu teorinya, kemudian dia menggunakan teori itu untuk membaca pengalamannya. Langsung terpicu pertumbuhan kesadarannya. Tetapi ada juga orang yang sudah mengalami, lalu ketika menemukan teori-teori di channel ini, muncullah sebuah pertumbuhan kesadaran seketika. Yang dibicarakan oleh Mas Arif RH ini kan sudah pernah saya alami. Oh, ini tuh penjelasannya. Itulah yang namanya pertumbuhan kesadaran. Nah, setiap dari kita datang dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada dari Anda yang saat ini mungkin sudah punya pengalaman tapi tidak tahu tools teorinya. Ada orang yang sudah tahu tools teorinya tetapi belum mengalami. Tinggal ditunggu waktunya saja. Intinya, kalau Anda belum terpicu pertumbuhan kesadarannya, kemungkinannya di antara dua ini. Yang pertama, Anda belum mengalami. Yang kedua, Anda belum mempelajari teorinya. So, bagi Anda, perbanyaklah untuk belajar teori-teori tentang kehidupan. Yang kedua, gunakan teori-teori itu untuk memetakan puzzle-puzzle pengalaman dalam kehidupan Anda. Selamat memicu pertumbuhan kesadaran dalam kehidupan. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.